Masih bersama kami dalam program iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa, aksi unjuk rasa puluhan warga dari Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan di kantor Badan Pertahanan Negara atau BPPN Kota Medan diwarnai perdebatan dengan petugas keamanan karena warga tidak diizinkan masuk ke areal perkantoran. Dalam orasinya, warga mengaku kecewa terhadap BPN yang tidak transparan terkait status tanah seluas 13.431 meter persegi yang diserobot PT STTC, padahal lahan tersebut telah dihibahkan pemiliknya kepada warga untuk dijadikan jalan umum. Kami masyarakat Belawan Bahari sudah bosan. Adu mulut terjadi antara pejabat BPN Kota Medan dengan warga Jalan Ahmad Bekawan, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan yang berunjuk rasa Kamis sore di depan kantor BPN Medan. Dalam orasinya, warga menuding BPN Medan bersekongkol dan tidak transparan dalam menentukan status lahan seluas 13.431 meter persegi di Jalan Ahmad Bekawan, Kelurahan Belawan Bahari yang sebelumnya telah dihibahkan seorang pengusaha kepada warga untuk menjadi fasilitas jalan umum, membuat pihak BPN tidak terima. Warga menyatakan hasil rapat notulen dengan BPN Medan pada 1 Desember 2020 lalu. Ketua BPN Medan mengatakan kalau lahan seluas 13.431 meter persegi di Jalan Ahmad Bekawan, Kelurahan Belawan Bahari merupakan hibah dari seorang pengusaha untuk fasilitas umum warga. Namun kenyataannya lahan tersebut kini malah diserobot PT Sumatra Tobacco Trading Company atau STTC dan menutupnya secara sepihak hingga membuat akses jalan puluhan kepala keluarga terisolir. Warga mendesak BPN Medan transparan dalam menentukan status tanah dan meminta dilibatkan dalam pengukuran lahan yang dihibahkan untuk fasilitas umum. Karena tidak puas dengan sikap BPN Kota Medan, akhirnya puluhan warga ini melakukan unjuk rasa ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Di Kejatisu, warga meminta agar persoalan ini dapat diambil alih pihak kejaksaan, karena menurut warga, diduga banyak pihak di pemerintahan yang terlibat dalam penyerobotan lahan yang diduga dikuasai pihak PT STTC ini. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Untuk kita bisa menguasai hak-hak masyarakat yang ada di sana. Betul? Hidup Kejatisu! Pemirsa, sejumlah pengendara sepeda motor di Kota Sibolga berupaya menghindar dengan berbalik arah agar tidak terjaring razia penggunaan masker yang digelar Satgas Pencegahan COVID-19 di Kota Sibolga di ruas jalan protokol Kota Sibolga. Satgas Pencegahan COVID-19 Kota Sibolga menggelar razia penggunaan masker di sejumlah ruas jalan, salah satunya di Jalan Protokol Kota Sibolga. Petugas bahkan harus berupaya mengejar sejumlah warga yang berupaya menghindari razia dengan memutar arah balik kendaraannya. Tak hanya itu, petugas juga sesekali terlihat bersitegang dengan pengendara lantaran menolak imbauan petugas untuk mengenakan masker. Warga yang kedapatan tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah atau berkendara di jalanan langsung mendapat pendata identitas dan diberikan sanksi berupa hukuman sosial dan hukuman lainnya. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kota Sibolga, tercatat sebanyak 4 kasus warga yang terkonfirmasi COVID-19. Dan sepanjang tahun 2020 hingga 2021, tercatat sebanyak 15 orang warga Kota Sibolga meninggal teridentifikasi COVID-19. Dari Sibolga, Raymond, iNews melaporkan. Pemirsa, guna menciptakan prajurit siap pakai dan profesional, Lanal Tanjung Balai menggelar simulasi penyelamatan sandera awak kapal oleh perompak di perairan Asahan. Dalam simulasi ini, petugas TNI berulang kali meletuskan senjata api. Terjadi aksi guna menangkap perompak yang mencoba melarikan diri. Sebanyak 7 kapal patroli keamanan laut Lanal Tanjung Balai Asahan
mengejar sebuah kapal yang dikuasai perompak di perairan Asahan. Suasana menegangkan terjadi saat perompak melakukan perlawanan, hingga aksi tembak-menembak tidak dapat dihindarkan. Setelah berhasil dilumpuhkan, petugas akhirnya berhasil menguasai kapal dan menangkap para perompak, serta menyelamatkan sandera dalam simulasi ini. Menurut Danlanal Tanjung Balai Letkol Laut PRH Edwiori, latihan tembak dan simulasi penyelamatan sandera yang dilakukan perompak hingga berhasil ditangkap personilnya dilakukan untuk menciptakan profesionalisme prajurit Lanal Tanjung Balai Asahan, khususnya petugas patroli keamanan laut. Kegiatan tadi adalah latihan menembak untuk melatih profesionalisme prajurit Lanal Tanjung Balai Asahan, terutama pengawak-pengawak dari Patkamla. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah latihan PBSS. Tujuannya mencari kapal target, kemudian naik ke kapal target, menguasai dan untuk menangkap kapal target tersebut. Kebetulan tadi disimulasikan ada perompak yang berada di dalam kapal tersebut. Lanal Tanjung Balai Asahan juga mengaku berkomitmen untuk menjaga perairan Selat Malaka di wilayah perbatasan dari segala ancaman gangguan keamanan laut. Dari Asahan, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sawah di atas gedung pencakar langit. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.